Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. 9.000 kilatan petir menghantam Shihao bersamaan. Tubuhnya tersentak, sebagian daging hancur hingga tulang terlihat. Petir di surga ke-10 yang biasanya tenang kini mengamuk tak terkendali. Semua karena satu hal. Shihao mencoba mencuri kolam petir itu sendiri, bukan hanya cairannya. Pindah. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengaktifkan teknik Kunpeng dan Dewa Willow. Bahkan lautan reinkarnasinya pun bergetar hebat. Ia ingin menundukkan kolam itu. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terpana. Baru saja mereka melihat Shihao gagah menaklukkan para tetua, kini ia tampak seperti pencuri serakah yang mati-matian menarik kolam petir. Baru tadi dia tampak seperti pahlawan, sekarang seperti orang gila, gumam seorang gadis. Lunar Jade Rabbit menutup wajahnya. Shihao, tolong, ini memalukan. Namun ia tak peduli. Ia yakin kolam itu nyata, bukan sekadar ilusi petir, dan menolak menyerah meski tubuhnya terbakar dan terpotong. Ketika kolam mulai bergetar, hendak melarikan diri ke langit, Shihao berteriak, "Segel!" Semua teknik suci miliknya diaktifkan bersamaan. Namun petir semakin menggila, mengoyak tubuhnya hingga hangus hitam. "Jangan masuk ke sana, itu sumber petir surgawi, kau akan mati!" teriak Cao Yusheng panik. Tapi Shihao tetap melangkah. Celah besar terbuka di langit, memancarkan cahaya petir yang menelan segalanya. Bahkan para tetua pun gemetar. Anak ini benar-benar gila. Belum pernah ada yang berani mendekati sumber kesengsaraan petir, karena yang masuk ke sana tak pernah kembali. Namun Shihao tetap melawan. Dengan raungan terakhir, ia berhasil menghentikan kolam petir dan menelannya ke dalam tubuh. Langit langsung murka. Ribuan kilat turun bagai hujan perak, menghancurkan tubuhnya hingga berlubang. "Aku tahu ini berbahaya," erangnya, "tapi aku tidak akan melepaskannya." Petir terus memukul tanpa ampun. Dari langit muncul tahap pembunuhan abadi. Gilotin merah tua yang bahkan para dewa tak berani tatap. Shihao berdiri di bawahnya, tubuh nyaris hancur, tapi matanya tetap menatap ke atas dengan senyum getir. "Sudah cukup, aku sudah melewatinya sekali. Jangan muncul lagi," teriaknya. Gilotin itu hampir jatuh, namun pada detik terakhir, celah langit menutup. Cahaya petir yang tersisa ia serap ke tubuhnya, memulihkan luka sambil menahan rasa sakit yang tak manusiawi. Saat debu mereda, para tetua berlari ke arahnya. Mata mereka merah karena serakah. "Mari kita lihat kolam itu. Bagaimana bisa seseorang menahannya?" Dalam kekacauan itu, hanya satu hal yang pasti. Shihao, meski setengah mati, berhasil melakukan sesuatu yang tak pernah bisa dicapai siapapun sejak zaman purba, menaklukkan petir surgawi itu sendiri. "Cepat minggir, aku harus kabur dulu," bentak Shihao, mendorong seorang penatua berambut acak-acakan tanpa rasa hormat sedikit pun. Semua orang terdiam, heran melihat sikapnya. Namun, wajah Shihao tegang. Ia menatap cahaya yang tersisa dari giliotin pembunuh abadi dan langsung mengejarnya. Ia tak berani menyentuhnya langsung. Kepalanya pernah hampir ditebas pedang merah itu. Demi aman, ia memanggil kolam petir miliknya untuk membantu. "Anak ini benar-benar kurang ajar," gumam sang penatua, tapi masih tersenyum tipis. Sementara itu, cahaya misterius itu melesat secepat kilat, seperti pelangi yang menembus waktu. Mustahil ditangkap. Beberapa tetua turun tangan. Namun cahaya itu seperti hidup, ia berbelok, melarikan diri ke arah lain. "Apakah benda ini punya roh sendiri?" gumam salah satu dari mereka. "Itu pasti sisa dari sudut gilotin abadi. Nilainya mungkin lebih tinggi dari kolam petir," seru yang lain. Mereka segera mengejarnya bersama. Cahaya itu tiba-tiba menembus ruang, hendak kabur melalui kehampaan. "Keluar kau!" seru seorang nenek tua mengibaskan jarinya. Ledakan besar mengguncang langit, memaksa cahaya itu kembali muncul. Penatua lain segera mengeluarkan labu emas surgawi untuk menelannya. Namun sesaat setelah ditutup, dasar labu itu pecah. Cahaya itu melesat keluar, lolos lagi. "Celaka! Hartaku!" jerit sang penatua dengan wajah hijau pasi. Para tetua bergantian mencoba menahannya, namun sia-sia.
Cahaya itu menembus tameng, tombak, bahkan jaring sihir mereka. Satu persatu terluka, darah berceceran. Terlalu gila, apakah ini cuma cahaya? Gumam seseorang ngeri. Tiba-tiba, dari langit turun tangan hitam raksasa yang menutupi langit. Semua orang merasa tercekik, lutut bergetar. Itu dari altar leluhur, seru seseorang gemetar. Makhluk tertinggi di dalam altar rupanya turun tangan sendiri, menandakan betapa berharganya cahaya itu. Namun suara lembut terdengar, biarkan saja untuk anak muda itu. Meng Tianzeng, penatua agung, muncul. Dengan satu jentikan jari, kekuatan surgawi menekan cahaya itu, lalu ia mengurungnya bersama kolam petir milik Shi Hao. Tangan hitam itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Para tetua terdiam, lalu mulai ribut lagi. Benda itu selevel kolam petir. Mereka semua tak tenang, lalu mendekati Shi Hao. Adik kecil, bagaimana kalau kau jual sedikit kolam petirmu padaku? Besar dari mana? Cuma segini, sahut Shi Hao santai. Penatua lain menimpali. Aku tukar dengan artefak langka, pilih sesukamu. Langsung ditimpali tetua lain. Wei tua, kau dari keluarga kaya, tapi menawar seperti pengemis. Lalu terdengar suara berat. Aku menawarkan sepotong Darkness Immortal Gold. Semua terperangah. Logam langka yang bisa memperbaiki senjata abadi. Bahkan sepotong kecilnya sudah tak ternilai. Keluarga tuaku rupanya ikut menawar. Disusul keluarga Wei yang menambahkan, aku beri potongan yang lebih besar. Tawaran demi tawar berjatuhan. Bahkan artefak makhluk tertinggi pun disebutkan. Tapi Shi Hao tetap menggeleng. Maaf, aku tidak bisa menukarnya. Aku ingin menelitinya sendiri. Ayolah, setidaknya izinkan kami mempelajarinya sebentar, rayu seorang tetua. Shi Hao tersenyum misterius. Kalau begitu, bantu aku satu hal. Semua terdiam curiga. Aku suka makan. Kalau kalian bisa bawakan aku daging naga dari keluarga Wang, ya, yang 5 ekor di Imperial Pass itu, kolam petir ini jadi milik kalian, katanya santai. Suasana langsung kaku. Para tetua saling pandang, antara kaget dan tak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Shi Hao memang tak bisa ditebak. Shi Hao tak lagi menahan diri. Ia secara terbuka menyatakan ingin membunuh 5 naga keluarga Wang, bukan sekadar kemarahan, tapi sikap tegas atas penghinaan yang diterimanya. Keluarga Wang sudah melampaui batas. Mereka melepaskan roh petir, makhluk langka yang bahkan disebut dalam legenda, hanya untuk membunuhnya. Andai Shi Hao tak memiliki insting tajam, ia pasti sudah mati. Kemarahan membuncah dalam dirinya. Mereka berulang kali mencoba membinasakannya demi rasa takut bahwa suatu hari ia akan menjadi ancaman. Kini, Shi Hao tak sekadar membalas, tapi juga menelanjangi kebusukan mereka di hadapan semua orang. Namun, semua tahu menantang keluarga Wang berarti menyulut perang. Mereka punya kekuatan besar dan pelindung sekuat Immortal Wang, sosok yang hampir mencapai tingkat keabadian sejati. Tak ada yang berani bertindak gegabah. Para tetua berusaha menenangkannya, mengingatkan bahwa Imperial Pass tak bisa diguncang oleh pertikaian internal. Tapi Shi Hao tak mau diam. Mereka sudah terlalu jauh. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat aku akan mati di tangan mereka. Cao Yusheng, Lunar Jade Rabbit, dan Heavenly Horned Ant berdiri di sisinya, menuntut agar keluarga Wang dihukum. Tapi dari kejauhan, suara keras menggema dari pihak Wang, menuduh Shi Hao memfitnah dan membunuh tanpa alasan. Shi Hao membalas dengan dingin, apakah kalian masih punya muka? Suaranya membuat udara bergetar. Kemudian, aura luar biasa turun dari langit. Penatua Agung Meng Tianzeng turun tangan. Satu gerakan tangannya menutupi langit dan bumi. 3 orang dari keluarga Wang terjepit di bawah kekuatannya. Tubuh mereka remuk meski ia menahan diri. Masukkan mereka ke penjara kematian. Perintahnya tenang. Biarkan mereka menebus dosa di medan perang. Namun, dari kejauhan, suara dari altar leluhur keluarga Wang terdengar, memohon agar Penatua Agung menghentikan amarahnya. Sebuah kereta perang 5 warna muncul dan Meng Tianzeng naik ke atasnya meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, ia menyerahkan kembali Lightning Pool kepada Shi Hao, memastikan bahwa segelnya sudah aman. Badai pun mereda, tapi semua tahu ini baru awal dari konflik berdarah yang lebih besar.
Setelah suasana tenang, para tetua dan teman-temannya mengerumuni Shihao, penasaran dengan kolam petir itu. Seorang penatua mencoba menyentuhnya, namun seketika tubuhnya hangus dan rambutnya berdiri. Alih-alih marah, ia malah terkekeh. Benda ini benar-benar luar biasa. Mereka semua memerhatikannya dengan takjub. Di dalam kolam, cahaya petir berkilat dan sesuatu tampak bergerak di kedalaman. Ada makhluk hidup di dalamnya, seru salah satu tetua. Beberapa naga sejati tampak berenang di balik cahaya petir. Shihao tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita minum secangkir anggur surgawi, cairan kesengsaraan petir, katanya tenang, menutup pertempuran hari itu dengan ketenangan yang menegangkan. Itu saja spoiler untuk episode 284 dari Donghua Series Perfect World.